Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kosinus. Kita akan menggambar grafik yang paling sederhana, yaitu grafik fungsi fx sama dengan cos x. Kita sudah tahu bahwa nilai maksimum dari cos itu 1, nilai minimumnya adalah negatif 1, dan periodenya adalah 360. Jadi informasi tersebut sudah cukup untuk kita bisa menggambar grafik fungsi fx sama dengan cos x. Maka langkah pertama kita gambarkan dulu nilai maksimumnya adalah 1. Lalu nilai minimum negatif 1. Setelah itu kita buat garis dari maksimum. Dan kita buat garis juga dari nilai minimum. Selanjutnya kita tuliskan periodenya, artinya periode itu adalah satu gelombangnya menempuh sampai dengan berapa derajat. Periode cos x itu adalah 360 derajat, maka di sini kita tuliskan 360, setengahnya itu 180, setengah dari 180 90. Maka di sini bagian ketiganya 180 tambah 90 270. Jadi kita bagi atas 4 bagian, 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, dan 270 sampai 360. Lalu kita tentukan nilai maksimum. Nilai maksimum dari cos itu kan cos 0, jadi 1 ya. Jadi di 1. Lalu nilai minimumnya di 180, yaitu negatif 1. Maka dari 180 derajat ke bawah untuk menentukan nilai minimum. Kita garis ke bawah. Lalu dia kembali maksimum di 360 derajat. Maka dari 360 derajat tarik garis ke atas untuk nilai maksimum. Ini juga kan maksimum di 0 derajat. Tinggal kita menggambar karena cos itu maksimum di 0 derajat. Cos 0 itu kan 1, jadi mulainya dari angka 1, lalu melalui 90 derajat menuju ke titik minimum, yaitu di 180, kembali lagi ke atas melewati 270 sampai dengan 360 menjadi maksimum. Dan selanjutnya terus berulang karena ini fungsinya continue dan sama kalau nanti digambarkan ulang ke sini ke kanan. Jadi inilah bentuk dasar dari grafik fungsi kosinus, yaitu fx sama dengan cos x. Maksimum 1, minimum negatif 1, periodenya adalah 360. Kalau cos itu menggambarnya ingat mulai dari angka 1. Kalau sin mulai dari 0 dulu dari bawah. Kalau cos dari atas dulu ke bawah. Ini juga sama. Ini bagian, ini kan bukit. Bukitnya terbagi dua, lembahnya juga di bawah ada satu. Jadi ada satu bukit dan satu lembah, itulah satu gelombang kosinus. Untuk bentuk umumnya, jadi untuk menggambar grafik fungsi kosinus yang selanjutnya yang lebih kompleks, kita perlu bentuk umum, yaitu fx sama hanya dengan sin, berarti di sini a. Kalau cos ya ganti dengan cos, k dalam kurung x plus alpha ditambah dengan d, di mana A itu adalah amplitudo berpengaruh terhadap nilai maksimum, K itu koefisien dari X berpengaruh pada nanti periode atau banyaknya atau panjangnya gelombang sampai dengan derajat keberapa, alpha itu berpengaruh pergeseran ke kiri atau ke kanan, D itu konstanta nanti geser ke atas atau ke bawah. Untuk bisa menggambar grafik kita butuh pertama nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu sama dengan mutlak dari amplitudo ditambah konstanta D. Dan nilai minimum ini sama dengan
negatif mutlak dari amplitudo ditambah dengan D. Lalu kita butuh periode. Periode itu rumusnya 2pi per K. K-nya adalah koefisien dari X. Lalu setelah itu, kalau dijumlahkan dengan alfa atau nanti plus suatu sudut, maka ini geser ke kiri. Sejauh alfa. Kalau nanti dikurangi dengan suatu sudut, dikurangi dengan alfa, berarti gesernya ke kanan. D ini konstanta, jadi nanti dia berupa angka, berpengaruh pada pergerakan dia geser ke atas atau ke bawah. Maka D, kalau ditambah suatu bilangan, maka gesernya ke atas. Kalau dikurangi suatu bilangan, maka dia geser ke bawah. Jadi inilah modal kita untuk bagaimana nanti bisa menggambar grafik fungsi kosinus dengan cepat. Kita masuk ke contoh yang pertama. Fx sama dengan 2 cos 3x. Kalau kita ubah ke dalam bentuk umum, berarti kan ini Fx itu sama dengan 2 cos 3 dalam kurung x tambah 0 ditambah 0. Artinya di sini 2 itu adalah amplitudonya, 3 adalah K, 0 itu alfa, 0 ini juga sebagai D. Jadi karena alfa dan D-nya itu 0 semua, ini tidak ada pergerakan ke atas ke bawah atau pergerakan ke kiri atau ke kanan. Kita langsung ketahui nilai maksimumnya. Nilai maksimum itu diperoleh dari amplitudo. Amplitudonya adalah 2, berarti mutlak 2 ya sama dengan 2. Ditambah 0 itu kan ya tetap 2. Nilai minimum berarti kan negatif mutlak 2 ya negatif 2. Lalu periode itu rumusnya 2pi per K. K-nya itu adalah 3, maka 2pi per 3. Kalau kita jadikan derajat, 2 per 3pi itu adalah 270 derajat. Artinya satu gelombangnya itu menempuh hanya sampai 270 derajat. Sekarang baru kita gambar. Ini sumbu Y, sumbu X. Pertama yang kita tentukan nilai maksimum itu 2, berarti 1, 2. Ini 2. Nilai minimumnya adalah negatif 2, negatif 1, negatif 2. Lalu periodenya 270, maka maksimum di sini 270. Tinggal dibagi 2, berarti 135. Dibagi 2 lagi berarti 67,5 ya. Berarti di sini bagian ketiganya 135 ditambah 67,5. Itu 202,5. Lalu tinggal kita garis dari maksimum ke kanan, dari minimum juga ke kanan. Kalau sudah begini, tinggal dari yang pertama 67,5. Yang pertamanya kan ini cos ya, yang pertamanya kan 0. Jadi 0 itu maksimum. Lalu 1, 2 dari yang kedua, dari 135 derajat, berarti ke bawah sebagai minimumnya. Nanti dia maksimum kembali di 270 derajat ini ke atas. Kalau sudah seperti ini tinggal kita gambarkan, berarti mulai dari angka 2.
Karena ini cos jadi yang dari atas dulu. Dari atas turun ke bawah melalui 67,5 menuju nilai minimum di 135 derajat, lalu naik kembali ke 202,5 dan maksimum lagi 270. Biar lebih jelas ini kita putus-putuskan. Jadi inilah grafik fungsi fx sama dengan 2 cos 3x. Fx sama dengan 3 cos 2x min 1. Kalau kita ubah ke dalam bentuk umum, berarti ini fx sama dengan 3 cos 2 dalam kurung x plus 0 dikurangi dengan 1. Sehingga kita dapatkan 3 itu adalah amplitudo, 2 itu k-nya, 0 itu alfa. Karena alfanya 0 berarti tidak ada pergeseran ke kiri atau ke kanan. Sedangkan di sini nilai D-nya adalah negatif 1. Kalau negatif 1 berarti nanti ada pergeseran grafik ke bawah. Kita langsung menentukan nilai maksimumnya. Maksimumnya berarti sama dengan mutlak dari A itu 3 ditambah D kan. Berarti ditambah D-nya negatif 1, maka dikurangi dengan 1. Sama dengan 2. Lalu nilai minimum sama dengan negatif mutlak dari A atau negatif 3 dikurangi dengan 1 sama dengan negatif 4. Lalu periodenya berarti 2pi per K sama dengan 2pi. Nilai K-nya adalah 2, maka per 2. Ini sama dengan pi atau sama dengan 180 derajat. Jadi kita punya nilai D-nya adalah negatif 1. Nanti grafiknya kita geser ke bawah sejauh 1 berarti. Kita gambarkan. Ini sumbu Y, lalu ini sumbu X. Kita gambarkan nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah 2. Maka di sini 1, 2. Nilai minimumnya negatif 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kita garis dari maksimum, dari 2 ke kanan. Ini untuk nilai maksimum 2. Nilai minimumnya adalah negatif 4. Lalu kita gariskan, ini kan D-nya negatif 1. Kalau D-nya negatif 1 artinya sumbu simetrinya berubah, bukan lagi di sumbu X tapi di negatif 1. Tinggal dari negatif 1 kita garis lurus ini sebagai sumbu simetri. Lalu kita punya periodenya adalah pi atau 180. Maka paling satu gelombang itu kan menempuh 180 derajat. Misalkan di sini 180. Berarti setengahnya itu 90. Setengah 90, 45. Ini berarti 90 tambah 45, 135. Karena sumbu simetrinya sudah bukan lagi di sumbu X, berarti sudah di sumbu di sini, di Y sama dengan negatif 1. Berarti kita aksennya pindah ke bawah. Pindahkan ke bawah. 180. Tinggal kita berarti kan cos itu maksimum di cos 0 kan. Berarti yang 0 itu mulai dari sini, dari sumbu ke atas. Ini kan maksimum. Ini untuk maksimum. Lalu minimumnya tinggal kita hitung 2 langkah. 1, 2 di 90 derajat. Berarti ke bawah minimum. Lalu kembali maksimum di 180 derajat ke atas.
Tinggal kita gambarkan, berarti mulai dari angka 2. Mulai dari angka 2 melalui 45 derajat sini menuju titik nilai minimum. Naik lagi ke atas melalui 135 dan berakhir di 180. Ini kita hanya menggambar satu gelombang. Jadi kalau nanti dilanjutkan ya persis seperti ini, tinggal dilanjutkan ke kanan. Jadi inilah hasil akhir dari grafik fungsi 3 cos 2x min 1. Jadi maksimumnya 2, minimum negatif 4, dan dia grafiknya itu geser ke bawah sejauh 1 karena nilai D-nya negatif 1. Soal yang ketiga kita coba kita coba fungsi yang negatif, yaitu negatif 2 cos 2x tambah 2. Berarti di sini nilai A-nya ini kan negatif 2 itu A. Lalu 2 di sini sebagai K dan 2 ini sebagai D. Berarti kan tidak ada alfa, nilai alfanya sama dengan 0. Artinya dia tidak bergeser ke kiri atau ke kanan. Dia hanya bergerak karena D-nya sama dengan 2, berarti gesernya ke atas nantinya. Kita cari sama halnya dengan sebelumnya, cari nilai maksimum. Nilai maksimumnya berarti mutlak dari A kan, mutlak dari negatif 2 ditambah D. D-nya itu 2, sama dengan 2 tambah 2, itu 2. Lalu nilai minimum sama dengan negatif mutlak dari A. Berarti negatif dari mutlak negatif 2 ditambah 2. Sama dengan ini negatif 2 tambah 2 itu 0. Lalu periode. Periodenya adalah 2pi per K. Sama dengan 2pi per K-nya adalah 2. Sama dengan 180 derajat. Kita ingat di sini nilai D-nya itu sama dengan 2 dan nilai alfanya itu 0. Dan itu ada yang salah ya. Ternyata ini 2 tambah 2 itu 4, bukan 2. Berarti ini 2 tambah 2 maksimumnya adalah 4. Minimum itu 0. Tinggal kita gambarkan dalam diagram Cartesius. Ini sumbu Y, kita gambarkan sumbu X. Lalu kita gambarkan nilai maksimumnya adalah 4. Maka 1, 2, 3, 4. 4. Nilai minimumnya adalah 0, berarti di sini 0 minimum. Dari maksimum kita gambarkan garis ke kanan. Ini untuk maksimum. Dan untuk minimum kita gambarkan garis ke kanan. Ini 0 ya. Minimumnya 0. Lalu sumbu simetrinya berarti kan D-nya itu sama dengan 2. Artinya dia bergerak ke atas sejauh 2. Sehingga sumbunya berubah di Y sama dengan 2. Selanjutnya di sini kita punya periode 180. Berarti maksimum untuk satu gelombangnya 180 derajat. Ini 180 dibagi 2, 90. Dibagi 2, 45. Ini tinggal 90 tambah 45, 135. Ini kita tandanya pindahkan ke sumbu yang baru, yaitu Y sama dengan 2 ke atas kan di sini. Sejajar dengan sumbu yang bawah. Selanjutnya tinggal kita gambar, karena di sini ingat ini kan fungsinya negatif, itu negatif 2. Kalau positif itu kan kita harus menggambar mulai dari atas. Berarti kalau negatif kita menggambarnya mulai dari bawahnya. Jadi yang menjadi paling atasnya itu adalah bagian 90 derajat ini ke atas. Jadi maksimumnya diperoleh di 90 derajat. Sedangkan di 0 itu menjadi nilai minimumnya karena kan negatif. Dan di 180 pun
jadinya nanti paling minimum. Tinggal kita gambar ini ke atas melewati 45 mencapai maksimum lalu turun sampai nilai minimum. Jadi seperti inilah grafik fungsi negatif 2 cos 2x tambah 2. Jadi ingat kalau positif itu kan nanti dari atas. Kalau positif itu seperti ini nih. Misalkan positif 2 cos 2x tambah 2 berarti dari atas di sini. Tapi karena ini negatif berarti kan kebalikan dari positif. Nah, ini kalau positif. Berarti yang atas ini adalah grafik fx sama dengan 2 cos 2x tambah 2. Kalau yang bawah ini fx sama dengan negatif 2 cos 2x tambah 2. Jadi intinya adalah kalau grafik yang negatif itu pencerminan dari grafik yang positifnya terhadap sumbu simetrinya. Sekarang kita masuk di soal yang terakhir ini bentuk lengkapnya. Jadi nanti ada pergeseran ke kiri atau ke kanan dan ada pergeseran ke atas atau ke bawah. Di sini kita ketahui nilai A-nya. Nilai A-nya itu kan 4. Ini nilai A. Berarti nilai K-nya itu 2 ya. Kalau kita ubah dulu ke dalam bentuk umum. Ini kan masih dalam kurung dulu. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk umum. Fx sama dengan 4 cos 2-nya keluarkan, tinggal x tambah 15 derajat dikurangi dengan 2. Maka nilai dari A-nya itu 4, nilai K-nya adalah 2, nilai alfa-nya itu 15, nilai D-nya adalah negatif 2. Nilai alfa itu 15 derajat, ini kan positif, ditambah alfa, ditambah 15 ya. Berarti ini nanti geser ke kiri. Kalau D sama dengan negatif 2, berarti nanti grafiknya geser ke bawah. Jadi nanti kita melakukan dua pergeseran, pertama ke kiri lalu ke bawah. Kita cari dulu nilai maksimum, berarti nilai maksimumnya. Maksimum itu sama dengan mutlak A kan. A-nya itu 4, berarti mutlak 4 itu 4. Ditambah D, D-nya negatif 2, berarti dikurangi 2. Sama dengan 2. Lalu nilai minimum sama dengan negatif mutlak A, berarti negatif 4. Ditambah D, D-nya negatif 2, maka kurangi 2. Sama dengan negatif 6. Lalu periode itu 2V per K sama dengan 2V per K-nya itu 2 sama dengan Pi atau ini 180 derajat. Terakhir kita punya alfanya 15 dan tadi D-nya sama dengan negatif 2. Tinggal kita gambarkan dalam diagram Cartesius. Ini grafiknya sumbu Y, lalu sumbu X, pertama kita gambarkan maksimumnya 2, berarti 1, 2. 1, 2. Lalu minimum negatif 6, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 di bawah. Tinggal kita gambar garis dari maksimum. Karena nanti digeser ke kiri, maka lebihkan dari sini kita garisnya mulai dari sumbu X negatif melalui nilai maksimum. Ini untuk maksimum, lalu garis untuk nilai minimum. Lalu kita gambarkan lagi di sini, ini kan D-nya.
D-nya itu kan sama dengan negatif 2. Kalau D-nya sama dengan negatif 2, artinya sumbu simetrinya berubah menjadi di negatif 2. Maka kita gambarkan dari negatif 2. Ini kan negatif 1, negatif 2. Kita gambarkan garisnya untuk sumbu simetri. Lalu kita gambarkan lagi periodenya 180. Misalkan di sini 180, setengahnya tadi 90, setengahnya lagi 45. Berarti di sini 135. Tinggal kita gambarkan garis-garisnya di bawahnya di sumbu yang baru. Berarti di sini 45, ini 90, di sini 135, di sini untuk 180. Ini kan kita sudah turun ya, grafiknya turun sejauh 2. Kita belum menggesernya ke kiri. Tinggal kita kurangi ke kiri, geser 15 derajat. Berarti 45 dikurangi 15, berarti di sini 30 derajat. Terus 90 derajat, geser 15. Tinggal di sini 75 derajat. 135 juga geser ke kiri sejauh 15 menjadi 120 derajat. Dan 180 geser ke kiri sejauh 15 berarti 165. Berarti inilah nanti yang akan dilalui oleh grafik tersebut sudah digeser. Dan terakhir kita juga geser dari 0 derajat sejauh 15 ke kiri. Ya, sekitar di sini. Seperti ini. Ini untuk negatif 15. Karena ini fungsinya positif, ini kan positif 4. Berarti kita mulai dari sini. Nilai maksimumnya berarti kan 0 untuk cos karena positif. Ini untuk maksimum. Dari negatif 15 ke atas. Lalu untuk minimumnya berarti dari 75 ke bawah. Maksimum kembali di 165 ke atas. Tinggal kita hubungkan, berarti karena positif kan dari atas dulu, dari maksimum dulu, dari 2. Dari 2 maksimum menuju ke 30. Melalui 30 derajat, lalu ke 75 di sini minimum. Naik lagi untuk melalui 120 sampai di maksimum di 165. Dan nanti continue yang selanjutnya. Oke, kita perbaiki grafiknya biar lebih bagus seperti di sini. Ke 30. Minimum di 75 naik. Harus melalui 120 dan satu gelombangnya berakhir di 165. Oke. Ini harusnya menyatu ya di sini ke bawah. Jadi inilah grafik fungsi fx sama dengan 4 cos 2x tambah 30 dikurangi 2. Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.